Ada yang bilang kesehatan itu mahal harganya. Saya tidak setuju dengan konsep itu. Karena kalau kesehatan memang benar mahal, tentunya sebagai contoh acara donor darah itu yang merupakan acara sosial ketika orang menyumbahkan setetes darahnya demi nyawa orang lain, itu pasti nggak akan jalan. Orang akan lebih senang menjual darahnya dengan harga yang sebagus mungkin. Bahkan mungkin perdagangan organ dalam pun akan berjalan marak. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Karena kesehatan itu sebuah nilai yang sangat penting, tetapi tidak begitu saja bisa dihargai dengan uang. Itu ibarat misalnya berlian sama air. Orang tahu bahwa berlian itu lebih mahal harganya. Karena hukum kelangkaan maupun mungkin konsep tentang kemewahan dan lain-lain ya yang membuat harganya sangat mahal. Tetapi berlian tidak ada gunanya untuk kehidupan. Sedangkan air yang bisa kita timba dari sumur itu kan tidak berharga dengan uang, kecuali kita beli air kemasan ya. Itu tetapi air itu ternyata sangat berguna bagi kehidupan. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa air. Kondisi sekarang saja kita belum mendapatkan krisis air bersih. Di daerah Afrika sana ketika krisis air bersih terjadi, ya air sangat mahal harganya. Ya, jadi ketika konsep kesehatan itu dinyatakan sebagai kepastian di masa yang akan datang, dan bahwa masa depan itu bisa dibeli begitu saja dengan uang, orang mulai menganggap kesehatan itu mahal. Orang akan mulai membeli vitamin, suplemen, kemudian mulai menginfus dengan vitamin, kemudian berobat ke luar negeri yang canggih-canggih, yang mahal-mahal. Belum tentu itu tepat sepenuhnya. Karena kesehatan itu lebih pada pemeliharaan keseimbangan. Evolusi itu sudah membentuk tubuh kita sangat cerdas. Tetapi keseimbangan itu ketika usia menua itu berubah titik keseimbangannya. Jadi ketika orang bisa menemukan titik keseimbangan itu dan bisa merubah diri, menempati pada posisi yang baru dengan memeliharanya, dengan hal-hal yang alamiah yang bisa diikutin sesuai sinyal tubuhnya, misalnya tidur cukup, makan cukup, tidak stres, hidup lebih nyantai, tidak terlalu khawatir masa depan, ya otomatis kesehatannya akan terjaga dengan sendirinya. Tidak harus seperti yang orang obsesif kompulsif pengen tahu masa depannya, kesehatannya dengan penuh kepastian, akhirnya obsesif kompulsif dengan medical check up. Dan ketika sudah medical check up atau periksa lab sederhana aja deh, sekedar cek kolesterol asam urat itu padahal tidak ada gejala apapun ya misalnya. Itu mulailah akan timbul kekhawatiran-kekhawatiran dan itu akan berujung pada konsumsi, membeli. Dengan membeli, dipikirnya itu kesehatan akan mendapatkan kepastian. Tetapi ketika membeli itu ada efek diderot namanya. Yaitu ketika orang sudah mulai membeli obat asam urat, sudah membeli obat kolesterol, disitulah dia mulai mengkhawatirkan hal-hal yang lain dan mulai membeli juga produk-produk kesehatan yang lain. Padahal sebenarnya itu tidak sepenuhnya diperlukan. Karena ketika kita mengikuti konsep kesehatan preventif, pemeliharaan, kita akan lebih memenuhi keseimbangan baru. Apakah dengan berjalan kaki lebih jauh, apakah dengan tidur lebih awal, apakah dengan mengurangi makanan-makanan tertentu yang tidak baik. Jadi coba pikir, apakah kita memilih konsep preventif, menjaga, dan kita bisa sehat sampai tua sama seperti orang-orang desa yang terbukti bisa menempuh hidup panjang, ataukah kita selalu khawatir dan pengen kepastian masa depan dan pengen segera secara cepat menambah kekurangan-kekurangan kesehatan kita? Itu pilihan. Kalau saya anjurkan sih memilih yang memelihara.